Halo kawan-kawan petualang, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit cerita. Dari beberapa kali saya melakukan pendakian gunung ataupun menjelajah di alam bebas seperti mendatangi air terjun. Ada satu pengalaman yang menurut saya sangat berkesan, sekaligus juga sangat mencekam. Waktu itu saat saya tersesat di pedalaman hutan Kalimantan, waktu mendatangi salah satu air terjun yang ada di kawasan Loksadu, Kecamatan Loksadu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kalimantan Selatan. Jadi kejadiannya itu pada tahun 2015, tepatnya di bulan April. Kejadiannya sudah cukup lumayan lama, tapi saya akan ceritakan kembali karena menurut saya banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil pada waktu itu, saat saya harus benar-benar tenang, harus benar-benar bersabar ketika dalam keadaan panik, dan juga harus tetap berusaha mencari jalan keluar pada waktu itu. Jadi di awal cerita, saya diajak teman-teman untuk mendatangi salah satu air terjun tersebut. Lalu saya tanya keberangkatannya hari apa dan juga jam berapa. Kata teman-teman, kita berangkatnya nanti pagi di hari Sabtu, terus bermalam malam Minggu, dan hari Minggu itu kita baru pulang. Lalu saya jawab, saya tidak bisa berangkat di pagi Sabtu karena saya harus kerja. Pulang kerja pun nanti siang jam 2. Terus ada satu teman saya, satu kampung juga. Saya biasa menyebutnya Bang Pengki. Kata Bang Pengki, kalau mau berangkat belakangan, saya bisa temanin. Misalnya mau berangkat siang, jam 1 atau jam 2 kita siap. Karena kata Bang Pengki, dia pun juga sudah pernah ke sana satu kali. Oke, saya setuju. Jadi teman-teman yang lain tadi sudahnya berangkat pagi dari Sabtu itu, sedangkan kami berdua nanti menyusul, berangkatnya jam 2 siang. Oke, setelah saya pulang kerja jam 2, saya langsung persiapkan perlengkapan yang mau dibawa ke sana. Waktu itu bisa dikatakan saya sangat masih pemula, belum punya tas gunung, belum punya alat masak, belum punya tenda. Pokoknya serba minus lah, kekurangan dalam melakukan pendakian. Jadi yang saya bawa hanya pakaian ganti sama logistik secukupnya. Sama juga dengan Bang Pengki, dia juga cuman bawa baju ganti, cuman bawa logistik itu aja. Kita berpendapat seperti tenda dan alat masak sudah dibawa teman-teman yang duluan dari pagi hari. Oke, kita berangkat dari kota Paringin menuju kota Kandangan, itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Sesampainya di kawasan Loksadu itu, jam pun sudah menunjukkan jam 6 sore waktu itu. Hari sudah mulai gelap. Sesampainya di sana ada jembatan. Setelah jembatan itu kita bertemu dengan persimpangan jalan. Kata Bang Pengki, sampainya di sana agak lupa mau ambil yang kanan atau ambil yang kiri menuju perkampungan terakhir itu, sebelum kita parkir kendaraan nantinya. Kita lihat ada satu buah warung dekat persimpangan itu, terus kami samperin gitu ke warung itu. Yang ada di warung itu seorang bapak-bapak yang punya warung. Jadi saya tanya, permisi Pak, kita kalau mau ke arah Rempah Menjangan, mau ambil jalan yang mana? Jalan yang kiri atau yang kanan, kata saya. Terus babaknya bilang, apa kalian mau ke Rempah Menjangan? Sudah mau malam begini, kalian mau ke sana? Lebih baik kalian berangkatnya besok siang aja. Soalnya bahaya kalau berangkat ke sana cuma berdua gitu kan. Jawab Bang Pengki lagi sama bapak itu, enggak Pak, kita berangkatnya bukan berdua aja. Sebenarnya teman-teman yang lain sudah ada duluan yang ke sana. Jadi kita mau menyusul, kata Bang Pengki kayak gitu.
Oke, kata si bapak, kalau kalian memang ada teman yang sudah duluan, kalian kalau mau ke perkampungan terakhir itu ambil belokan ke kiri, tapi hati-hati. Jadi kita langsung aja, saya bilang ke bapaknya permisi, pamitan. Kita berangkat dari persimpangan itu menuju kampung terakhir itu membutuhkan waktu lagi sekitar setengah jam perjalanan. Dalam perjalanan itu saya sempat bilang sama Bang Pengki, kenapa ya bapak tadi bilangnya begitu, seperti memohon-mohon, jangan berangkat malam-malam begini. Kata Bang Pengki, mungkin dikira bapak itu kita cuma berdua aja, tapi kan teman-teman kita sudah ada di sana juga. Kalau kita berdua pun kita tidak berani kalau bermalam di lokasi air terjunnya itu. Ya udah, kita lanjutin jalan. Sesampainya di parkiran itu, ini bukan parkiran ya, mungkin lebih tepatnya penitipan kendaraan di kampung terakhir itu. Kita disamperin sama ibu-ibu yang punya rumah itu. Bilangnya, ibu itu bilang, kalian mau nginep di sini aja, kan kalau mau berangkat nanti besok pagi aja, kayak kata ibu itu. Terus saya jawab, enggak Bu, kita mau berangkatnya langsung, karena kasihan sudah ada teman-teman yang nungguin kita di sana lebih dulu. Terus kata ibu itu lagi, kenapa tidak berangkat siang aja, kan kalau malam-malam begini kan gelap banget di jalan gitu kan. Enggak Bu, kita kan sudah janji sebelum berangkat tadi, kita janjinya mau nyusulin, kita kan juga bawa logistik ini, siapa tahu kan teman-teman di sana ada yang butuh logistik yang kita bawa ini. Ibu itu diam, terus bilangnya lagi, ya udah terserah kalian, kalau mau berangkat malam ini juga terserah, berangkat aja, tapi kalau kalian nanti sampai di sana ada sebuah pondok, kalau kalian tidak bawa tenda, kalian tidur aja di pondok itu, kata ibu itu. Oke, kita pamitan sama ibu itu, kita langsung titipin kendaraan, kita jalan kaki. Jalan kaki dari tempat parkiran itu sekitar hampir 2 jam lebih menuju lokasi air terjunnya itu. Waktu itu jam 7 malam, kita langsung trekking. Dan juga waktu di jalan itu cuman Bang Pinky yang bawa senter, saya cuman pakai penerangan dari HP. Sekitar 1 jam perjalanan, normal, waktu itu normal aja. Setengah jam perjalanan kita jalan, kita langsung bertemu lahan ladang seperti orang menanam padi. Di situ ada satu buah pondok. Kita sampai di pondok itu, kita santai dulu, merokok waktu itu. Jadi kata saya, benar ya Bang Pinky, ini jalannya menuju lokasi. Kata Bang Pinky, ini benar dan jalannya. Mungkin karena sudah 1 tahunan saya tidak ke sini. Dulu yang jalannya ini lebih banyak pepohonan, sekarang sudah dibikin lahan penanaman padi, jadi agak terbuka. Oke, karena sudah di pondok itu kita lihat arah ke bawah ada jalan lagi. Kita ambil jalan yang itu, lurus ke bawah. Kita langsung bertemu dengan anak sungai yang mungkin lebarannya sekitar 4 meter. Kita nyeberang sungai itu, terus lagi jalan, nyeberang sungai itu, ketemu sungai lagi. Kata Bang Pinky, biasanya seingat saya waktu itu kita nyeberang sungainya cuma 1 kali ke sini. Sedangkan kami pada malam itu nyeberang sungainya lebih daripada 2 kali. Sepertinya kata Bang Pinky, ini kita salah jalan. Waktu itu kita baru sadar bahwa kita sudah nyasar waktu itu. Tapi kita tetap lanjutin jalan. Setelah bertemu sungai yang ketiga, kita mendengar suara. Merinding. Mendengar suara, waktu itu suara laki-laki jelas kedengaran, seperti memanggil ke sini, itu jelas sekali kedengaran. Kita berdua sama-sama dengar.
Jadi kata Bang Pinky, itu pasti suara teman-teman kita yang ada di air terjun tadi memanggil. Ke sini kata suara itu kedengaran jelas sambil tertawa-tertawa. Oke, saya pun karena saya tidak tahu jalannya sama sekali pada waktu itu, kita lanjutin aja jalan menuju sumber suara yang terdengar itu. Kita melawan arus sungai, kita berpendapat dengan melawan arus sungai itu kita sampai ke air terjun itu, ke lokasinya itu. Tapi semakin kita melanjutkan berjalan itu, suara itu semakin menjauh. Cuman masih kedengaran seperti memanggil-memanggil, ketawa, memanggil. Itu kita berhenti, saya bilangnya ke Bang Pinky, sepertinya itu bukan suara teman-teman kita itu. Saya yakin itu Ben. Saya yakin itu bangga saya waktu itu. Ya udah kata Bang Pinky, kalau bukan suara mereka, lebih baik kita balik aja. Waktu kita balik cari jalan asal itu, kita tidak ketemu lagi jalan yang kita lewatin. Yang kita lewatin asal kita tidak tahu lagi jalannya yang mana. Dan juga waktu itu anehnya senter Bang Pinky itu yang awalnya cahayanya itu sampai 10 meter lebih itu tiba-tiba menjadi pendek. Cahayanya itu menjadi 4 meter aja lagi, seperti ada yang nutupin pada waktu itu. Sedangkan HP saya yang pakai senter itu sudah mati pada waktu itu. Sekitar jam 12 malam sudah terjebak kita di dalam itu. Jalan, muter aja di dalam tuh. Oke, setelah kita mau cari jalan asal tidak dapat, kita seperti muter. Hampir 3 kali memutar, saya bilangnya ke Bang Pinky, sepertinya kita ini ambil jalan yang sama aja ini. Karena seingat saya mirip, jalannya itu mirip banget. Ya udah, lalu saya bikin penanda, waktu itu saya patahin rantingnya masih hidup. Jadi seandainya kita balik lagi ke jalan itu, kita tahu kita kembali lagi ke jalan asal, cuman mutar-mutar aja. Benar saja pada waktu itu kita ketemu lagi dengan patahan ranting yang saya patahin itu. Cuman yang paling aneh, yang sudah tidak masuk akal itu adalah ranting yang barusan saya patahin itu sudah seperti dipatahin 1 tahun yang lalu. Itu benar-benar seperti kering, batangnya kering, daunnya kering, maka itu jelas gak salah pada waktu itu. Saya aneh, saya menatap Bang Pinky, kata Bang Pinky, saya minta maaf banget, dan baru pertama kali ngajak kamu ke sini sudah seperti ini. Terus saya jawab, tidak apa-apa Bang, kalau keadaannya sudah seperti ini kita tidak usah saling menyalahkan. Yang paling penting kita cari jalan keluarnya, bagaimana kita bisa keluar dari tempat ini. Setelah beberapa jam kita muter-muter aja di jalan itu, kita bertemu tebingan yang sangat tinggi. Saya nggak ngerti apa tebingannya apa itu, cuman kita mau manjat tebing itu supaya melihat ke datarannya lebih tinggi, cuma tidak bisa waktu itu. Saya manjat, sempat jatuh. Padahal yang paling banyak tumbuhannya di situ adalah tumbuhan berduri pada waktu itu. Cuman anehnya saya tidak kena duri. Waktu kita manjat tebingan itu jatuh, kita memutuskan tidak memanjat itu lagi. Kita balik lagi ke dekat sungai itu. Kita lihat jalan yang emang nggak ada jalan pada waktu itu. Jalan asal kita menuju sungai itu tidak ada lagi. Entah itu ada yang nutupin atau apa, kami tidak tahu pada waktu itu. Karena juga mungkin sudah terlalu panik, terlalu lelah. Itu sekitar jam 1 dini hari. Terus kita ambil lagi jalan yang nggak tahu juga, kayaknya itu bukan jalan balik asal, cuma ada jalan lagi itu, kita jalan lagi ke sana. Terus kita nyeberang sungai, nyeberang sampai 2-3 kali nyeberang, kita tidak merasa aneh. Nyeberang keempat, kelima, cuman yang habis nyeberang itu saya lihat ada pohon besar. Ada pohon besar sekali, pohon itu pokoknya besar sekali lah. Kalau diukur saya nggak tahu itu ukurannya berapa. Kata Bang Pinky, ini kayaknya dan jalannya ini
sungainya sama aja yang kita lewatin ini. Ketika kita nyeberang sungai ketemu pohon besar, nyeberang sungai kita ketemu pohon yang besar gitu. Ya udah, karena saya merasa kita sudah seperti dipermainkan lah di tempat itu, saya memutuskan untuk santai di pertengahan sungai itu. Sungainya dangkal aja waktu itu, ada bebatuan. Kata saya kepada Bang Pinky, saya mau santainya di sungai aja waktu itu, karena di sungai itu kan lebih tenang sedikit daripada di darat itu, di luar itu kayak gitu. Jadi saya santai di sungai itu, ada batu. Bang Pinky juga ke sungai itu. Saya berdiri di atas batu itu, sedangkan Bang Pinky ada di bawah, agak ke bawah. Padahal di awal itu sebelum kami nyasar itu, Pinky berkata, kata Bang Pinky, bagaimana kalau kita hubungin dulu teman-teman yang sudah ada di lokasi bahwa kita sudah ada di jalan. Cuman salah saya pada waktu itu jawabnya nggak usah dihubungin, kita mau kasih kejutan sama teman-teman ketika kita sudah sampai di lokasi. Tapi waktu kita tersesat itu, sinyal HP-nya sudah tidak ada pada waktu itu, sekitar jam 2 malam dini hari. Kita tidak punya sinyal, HP saya sudah mati, cuman HP Bang Pinky belum mati pada waktu itu, cuman sinyalnya sudah nggak ada. Nyesel dia pada waktu itu. Oke, saya lanjutin. Ketika saya berdiri di atas batu itu, posisi Bang Pinky tadi ada ke bawah sekitar jaraknya 10 meter daripada saya. Saya berdiri, tiba-tiba saya lihat ke bawah ada ular. Ular yang pokoknya besar, ular itu. Kayak gini lah. Warnanya kuning keemasan. Warnanya itu mengkilap ketika kena cahaya bulan pada waktu itu. Cuman anehnya saya tidak melihat ekor, juga tidak ada melihat kepalanya. Kemungkinan besar melilit di batu itu cuman badannya, saya tidak melihat ekor sama kepalanya waktu itu. Respon saya waktu itu seperti kagum, terdiam, mungkin karena sudah lelah luar biasa dan juga sudah terlalu panik. Ya, respon saya seperti tidak terlalu terkejut ketika melihat ular itu, tapi dekat sekali. Mungkin jaraknya sekitar 10 cm dari kaki saya, karena saya berdiri kan di atas batu itu juga. Ular itu melilit batu itu yang besar itu. Saya panggil Bang Pinky. Bang, kata saya, Bang. Sampai 3 kali memanggil, lalu Bang Pinky menoleh ke saya. Bang, coba lihat ke kaki saya. Apa dan, kata Bang Pinky. Ketika saya lihat ke kaki, ular itu sudah tidak ada. Ular yang besar yang warnanya kuning keemasan itu yang melilit batu tadi sudah hilang. Padahal baru beberapa detik saya tidak menoleh ke ular itu. Ada apa, Bang? Ada apa dan, kata Bang Pinky kayak gitu. Saya melihat ular, Bang. Di mana? Tadi. Gak mungkin, kata Bang Pinky, ada ular. Hati-hati, kata Bang Pinky, kayak gitu aja respon Bang Pinky. Tapi dalam hati saya waktu itu merasa sepertinya itu bukan ular biasa. Saya berasumsi, berpendapat itu adalah penunggunya di tempat itu. Lalu saya berkata, saya bilangnya bukan sama Bang Pinky ya, cuman saya bicara sendiri pada waktu itu. Jadi yang saya ucapkan adalah kalau kalian penunggunya tempat ini mau menyesatkan kami, mau menyesatkan saya, silakan saya sesatkan.
kami tidak apa-apa. Tapi kalau mau memberi jalan keluar, berikanlah jalan keluar dari sini. Karena niat kami datang ke sini tidak ada niat jahat, niat kami baik. Tolong, kata saya, kalau bisa kembalikanlah kami ke pondok yang terakhir kami sesat tadi, kayak gitu aja saya bilangnya. Setelah kami diam selama hampir 10 menit setelah saya bicara seperti tadi, jujurnya saya melihat seperti ada jalan arah saya berdiri itu, arah ke hulu sungai, arah ke kanan ada jalan, seperti ada jalan kayak gitulah, seperti terang gitulah. Penglihatan saya nggak tahu juga, mungkin karena panik waktu itu. Saya bilangnya kepada Bang Pinky, "Bang, sepertinya ada jalan nih." "Kemana, Dan?" kata Bang Pinky. "Itu," kata saya, "ada jalan." "Bener ya, Dan?" "Ya udah, kita coba jalannya itu." Jam itu jam 3, kalau saya cek jam itu sekitar jam 3 waktu itu. Itu lebih fatalnya pada waktu itu adalah saya tidak bawa kompas, tidak bawa perlengkapan ketika ingin bermalam. Pokoknya perlengkapan darurat kita sama sekali tidak bawa. Itulah kecerobohan kami pada waktu itu. Ya udah, kita ambil jalan yang saya lihat ada jalan tadi. Kita lihat ada jalan, ya udah jalan yang keluar tadi. Dan tidak beberapa lama kita jalan, kita langsung bertemu pondok yang di ladang yang terakhir kita santai, yang kita lagi istirahat tadi maksudnya. Jadi dalam hati saya waktu itu, mungkin ucapan saya tadi itu didengar. Mungkin waktu itu didengar karena memang benar niat kami kesini kan baik, cuman hanya saja kita terlalu egois. Setelah kita melihat ada pondok dari kejauhan, pondok kita yakin itu pondok kita yang terakhir kita sebelum kita nyasar, nanti kita langsung bersyukur, kata Bang Pinky. Aduh, saya terharu banget pada waktu itu. Sekitar jam 3 dini hari itu kita terharu banget pada waktu itu kita ketemu pondok. Kita langsung menuju pondok itu, kita langsung sampai ke sana. Waktu kita duduk di situ, kita sambil ngomong, sambil bicara. Waktu itu center yang Bang Pinky yang tadinya jaraknya pendek banget, yang 4 meteran itu, tiba-tiba langsung cahaya itu kembali panjang, normal. Nah, kata Bang Pinky, bisa begini lagi ya? Iya Bang, kata saya. Cukup Bang, jangan disinter lagi kayak gitu, kata saya. Kan Bang Pinky waktu itu sinter kanan, sinter kiri, saya nggak usah disinter lagi, kata saya. Kalau takutnya kan kita kesinter yang kita takutkan kayak gitu. Ya udah, karena sudah sangat lelah waktu itu. Saya kalau ngantuk enggak sih, kita cuma diam aja makan cemilan waktu itu. Karena tidak bawa alat masak, kita cuma makan mie kering. Ya udah, jam 3:30 waktu itu saya memutuskan, ya Bang, kita sambil coba tiduran aja dulu, siapa tahu tidur. Ya udah, kita tidur. Kita terbangun sekitar jam 7, hampir jam 7:30 waktu itu. Kita dikejutkan dengan suara senapan seperti ada orang yang berburu. Terus saya tanya sama Bang Pinky, "Bang, sepertinya di bawah sana ada orang berburu, seperti suara senapan," kata saya. "Oke," kata Bang Pinky, kalau benar itu ada orang, berarti di sana ada jalan kita tadi." Kita langsung
beres-beres, kita siapkan yang seperti logistik, kita masukkan kembali dalam tas. Langsung kita turun dari pondok itu. Ternyata jalan yang utama yang menuju lokasi air terjun itu tidak jauh dengan pondok itu. Sedikit banget kita turun dari pondokan itu, langsung kita ketemu jalan utama. Berarti menurut kami ketika kita jalan itu kita ngobrol, kita langsung ambil jalan yang salah ke sini. Tapi yang paling aneh itu ketika kita ambil jalan ke sini, kita ambil jalan yang arah salah itu, kita langsung tidak bisa kembali lagi ke jalan asalnya. Itu yang paling anehnya itu. Terus saya tanya kepada Bang Pengki, Bang, masih kuat nggak kita lanjutin ke air terjun itu, ke lokasi? Saya masih penasaran. Kita sudah lelah, sudah perjalanan yang sangat panjang. Pokoknya kita perjalanan yang paling panjang lah menuju lokasi ini. Gimana kalau kita sampaikan aja ke sana? Bisa, dan kata Bang Pengki bisa. Kalau mau lanjutin, coba kita santai aja jalannya. Ya udah, kita oke, setuju. Kita lanjut itu selama pendakian itu menuju lokasi air terjun itu, padahal naik gunung itu kami seperti tidak merasa lelah, padahal kan semalaman itu sudah jalan terus, tidak merasa lelah pada waktu itu. Nggak tahu juga apa sebabnya. Kita sampai ke air terjun itu, pas waktu teman-teman lagi masak jam 9, kayak katanya jam 10 siang, jam 10 pagi mungkin. Teman-teman langsung, wah, kata mereka, di mana bermalamnya? Jadi berangkatnya pagi begini. Kata kami, kita bermalamnya di rumah ibu-ibu yang ada di perkampungan itu. Karena kami takutnya berangkat berduaan malam, jadi kita berangkatnya pagi hari memutuskan. Padahal kenyataannya kita terumbang-ambing di tengah hutan semalaman. Kita tidak bercerita kepada teman-teman yang lain. Kita berceritanya setelah kita pulang sampai ke rumah, ke kampung pada waktu itu. Kita bercerita kepada teman-teman bahwa kita tersesat semalaman di hutan itu. Mau nangis pada waktu itu. Teman-teman pun tidak menyangka juga pada kita tersesat pada waktu itu. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman tersebut adalah sebelum kita menuju lokasi, apalagi kita belum pernah ke sana, pokoknya pelajarilah atau cari informasi tentang lokasi tersebut. Dan yang lebih harus diperhatikan lagi adalah perlengkapan wajib ketika ingin melakukan pendakian gunung ataupun jelajah di alam bebas, seperti membawa kompas, perlengkapan bermalam seperti tenda, alat masak, mungkin seperti itu. Kalau perlu bawa radio yang ketika kita tidak punya sinyal di gunung itu masih bisa difungsikan lah, alat bantu lah itu. Karena mungkin kita juga waktu itu terlalu memaksakan. Sebenarnya kita kan sebelum kita menuju lokasi itu kita sudah diberi kode padahal oleh warga setempat. Cuman kita terlalu egois. Jadi kita harus mematuhi peraturan walaupun tidak tertulis ya. Cuman kita harus mematuhi peraturan warga setempat begitu. Mungkin saya pribadi juga banyak yang kurang lah dari segi pengetahuan dalam pendakian. Jadi saya pun masih banyak harus belajar. Karena yang kita tahu, hutan itu tidak menjamin suatu keselamatan
bagi tamunya, tapi yang si tamu lah yang harus mempersiapkan agar bisa semaksimal mungkin mencegah bahaya itu datang, bahaya itu menghampiri. Jadi kata-kata yang saya ingat adalah jangan remehkan alam. Jangan berpikir kalian akan menaklukkan alam, bisa-bisa kalianlah yang akan ditaklukkan oleh alam tersebut. Jika kalian sopan, mungkin alam pun akan lebih sopan lagi kepada kita yang akan datang ke sana. Jadi hanya itulah cerita singkat yang saya ingin bagikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada juga pelajaran yang bisa kita ambil. Jika ada kekurangan dalam kata-kata saya, dalam penyampaian, saya mohon maaf. Cuman itu adalah benar-benar yang saya alami. Saya alami berdua sama teman saya tadi. Benar-benar kisah nyata yang mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan jangan sampai juga kalian mengalaminya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Semoga berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Saya Dani Aridani, tetap selalu semangat berkreasi. Salam lestari.